bukan orang terdekat kami, tetapi mereka bisa dipakai itu. Dipakai iblis Tuhan untuk menjadi musuh kami, untuk menjadi lawan, untuk menjatuhkan kami, untuk kami melupakan Engkau Tuhan. Tapi kami bersyukur firman-Mu hari ini ingatkan kami, supaya kami tetap kuat. Karena ketika kami tetap kuat, maka kami pastikan diri kami tetap memegang kasih karunia, tetap memegang surga sampai kami selesai di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, senjata-Mu Tuhan sudah Engkau berikan kepada kami. Kami mau pakai Tuhan untuk kami mengalahkan setiap serangan, setiap tipu muslihat iblis, bagaimana dan apapun bentuknya Tuhan. Dan lewat siapapun Tuhan, kami tidak akan terkalahkan. Secara rohani kami Tuhan, secara iman kami Tuhan, kami akan menang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu Tuhan, keselamatan surga-Mu akan menjadi bagian hidup kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah menolong kami dan meneguhkan iman kami. Kami berdoa bersyukur berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan kita berkata bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saya kembalikan kepada pembicara. Mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di mana dalam Kisah Para Rasul ayat 20. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 30b berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kepada petugas dipersilakan. Mari kita menyanyikan lagu pujian dari nomor 177. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali, akan kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong
bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucapkan terima kasih Tuhan, di mana Bapa telah menolong kami di dalam 1 bulan ini Tuhan. Engkau sudah menjaga dan memelihara kami Tuhan, sehingga kami Tuhan telah dapat tiba di tempat-Mu pada saat ini di bulan awal Juli ini. Tuhan, berkatilah seluruh kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan selalu datang untuk memuji kepada-Mu Tuhan di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudari kami Tuhan yang belum sempat hadir di tempat-Mu pada saat ini. Bila mereka dalam keadaan sakit Tuhan, sembuhkanlah mereka. Dan bila dalam keadaan malas Tuhan, ketuklah pintu hati mereka, agar mereka datang kepada-Mu Tuhan di minggu-minggu yang akan datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa yang di surga, kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati negara kami ini Tuhan, baik segala pemimpin-pemimpin negeri ini Tuhan, mereka dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan buat PT Gini ini. Biarlah Engkau Tuhan memberkati PT Gini ini Tuhan, di mana kami telah bekerja di PT ini Tuhan, dan semua para staf Tuhan, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan, dan segala pekerjaan dan tanggung jawab mereka Tuhan dapat terlaksana dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, inilah persembahan kami Tuhan, terimalah sebagai ucapan syukur kami, dan curahkanlah anugerah-Mu kepada kami Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu di surga. Bapa, inilah doa kami Tuhan yang sesingkat ini kami landaskan melalui putra-Mu yang tunggal Tuhan kami. Amin. Marilah kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah kerajaan dan berkuasa untuk selamanya. Amin. Pembacaan warta jemaat kepada petugas dipersilakan. Baik, salam Bapak Ibu. Baik, sebagai jemaat, ini hari ini permulaan kita ibadah di bulan Juni ini, tanggal 5 bulan Juni tahun 2020 ini. Sudah berapa bulan kita tidak bertemu, walaupun ada ibadah tetapi kita secara ibadah online. Ini nanti yang menentukan kita ibadah nanti kalau ibadah seterusnya ini ada dari perusahaan atau dari koordinator BPH. Ini yang perlu saya sampaikan ini supaya bisa kita mengerti ini. Kita kalau kita ibadah, saya harap kita laksanakan ini. Ya. Satu, ini sesuai dengan yang sudah dilaksanakan dari pagi tadi. Satu, jemaat harus ikut, ya ikut ibadah. Satu, pakai masker. Dua, tidak boleh ikut anak-anak. Ini tidak boleh kita bawa anak-anak. Ketiganya, kita sudah sediakan sabun cuci tangan. Ya. Keempatnya, kita cek suhu. Keluar masuk tetap dicek suhu. Kita habis ibadah nanti bukan di belakang kita keluar. Itu di depan ini, di sinilah kita keluar. Tapi di luar nanti ada seorang yang ngecek suhu kita keluar. Ini supaya kita jaga jarak kita, jangan kita berebut. Kita keluar dulu seorang, baru nanti keluar seorang. Habis satu baru keluar. Biar kita lebih aman, supaya kita jaga ke depan kita. Ini bukan hanya ini aja yang kita jaga, ya. Walaupun kita gak ada yang kena di sekeliling kita, tapi kita gak tahu, ya. Ini angin datang dari sana, angin kena kita, ya mana kita tahu, ya. Badan kita akhirnya gak sehat, ya. Ini yang perlu saya sampaikan untuk petugas. Ini hanya satu yang saya
bacakan supaya bersiap-siap biar nanti nyanyian ya lagu dikirim ke WA Pak hamba Tuhan. Sebagai liturgos Ibu Okta ya, minggu depan kalau ibadah kita nanti saya akan informasikan untuk melalui WA pengurus ya. Kalau doa syafaat persembahan nanti kita kita cari itu ya. Yang terakhir ini saya sampaikan kepada umat, kita sudah lama tidak beribadah. Kita lihat aja sekeliling tempat ibadah kita ini sudah mulai tinggi rumputnya. Macam mana kalau kita nanti hari Jumat, karena kita hari Jumat ini cepat pulang, kita gotong royong. Gak lama paling kalau kita turun di sini paling setengah jam. Kita bersihkan sekeliling ini, jangan semuanya, tapi jangan sisihkan sebelah kanan itu aja dengan depan ini. Ya kita bersihkan supaya kita lebih nyaman. Dan bapak-bapak ini saya tengok tempat ibadah kita udah banyak yang berubah. Selama direnovasi tempoh hari di sini banyak berubah. Papanya pun sudah dibongkar semua, diganti dengan yang tidak bagus-bagus ya. Ini kalau seperti nanti 3620 dan 29 bapak-bapak kalau ikut nanti harus kita turun ya bapak-bapak untuk menservis di belakang itu. Kita bawa martir dengan gergaji ya, gergaji itu aja yang kita bawa untuk bapak-bapak. Ada yang perlu kita perbaiki di situ, di depan itu pun banyak yang patah ya, supaya kita lebih nyaman lagi untuk beribadah. Ini nanti yang seterusnya ada koordinator BPH atau dari perusahaan untuk menyampaikan seterusnya. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak. Baik ya, Shalom. Ya, jadi seperti sampaikan Pak Petrus tadi, pengarahan untuk ibadah ini normal kita, ya ibadah tatap muka kita yang perdana hari ini itu sudah disampaikan. Ya, harapan kita adalah ibadah tetap, artinya gini, kita juga rindu ya dari secara pribadi ya, bahwa kita semua itu bisa beribadah secara tatap muka seperti ini. Jadi tolong dipatuhi ya. Kalau misalnya selama ibadah masih ada buka-buka ya mungkin buka sebentar oke. Tapi kalau misalnya sepanjang ibadah tolong kita mau jaga juga Bapak Ibu sekalian ya. Artinya kita juga mau patuh gitu ya. Jadi tunjukkan bahwa memang kita ikutin protokol kesehatan COVID-19 ini itu ya. Artinya bukan untuk hari ini saja, tapi untuk hari-hari berikutnya. Tadi juga sudah disampaikan Pak Petrus juga, sistemnya juga nanti untuk operasi tubuh jangan berebutan. Tadi sudah saya amati juga untuk persembahan ke depan itu juga tolong diatur caranya. Ya, yang seperti tadi itu ya. Jadi ini wajar, ini namanya dicoba baru perdana ya. Dan nanti untuk minggu-minggu berikutnya baiknya ya ikutinlah protokol yang seharusnya seperti itu. Ya sekali lagi ditegaskan ya untuk tidak membawa anak ya. Jadi tolong dibuka. Dan kalau misalnya anaknya tidak bisa istilahnya mama mau ibadah nak gitu, anaknya juga masih ribut, tetap ini ya lebih baik ya di rumah saja, karena atau kita juga ada online-nya juga. Itu dia untuk fasilitasi, karena memang kita sentralkan di sini dulu ibadah kita. Itu dia. Sampai nanti kita lihat situasinya memungkinkan untuk, karena saya ada punya sistem kemarin saya sudah sharing dengan pengurus, itu ada berapa titik untuk tempat ibadah kita. Yang memang pada waktu itu memang kita sampaikan dilaksanakan waktu bersamaan. Jadi misalnya hari ini di S3 jam 10, di 16, di 8 itu dilaksanakan jam 10 juga. Cuma memang ada keterbatasan juga ya. Itu dia. Ada keterbatasan. Jadi mungkin pun nanti kalau misalnya rumah ibadah di 16 sudah
clear, sudah selesai seperti ini bentuknya, ya. Terus saya bilang tadi bedanya kalau di 16 itu sudah car semen dia. Nah itu, ya. Hanya dinding-dindingnya belum selesai. Dan hari ini mereka lagi gotong royong. Nah itu dia. Ya jadi kita doakan juga supaya di 16 itu segera selesai, ya, untuk ininya apa namanya, tempat ibadahnya, ya. Jadi nanti mungkin 2 tempat lah kita maksimalkan, ini 1 di 16 1. Karena yang harus dibuat seperti ini harus ada jaraknya. Nah, memang kalau di 8 memang agak ada tantangannya juga karena kita pakai ruangan tempat penyimpanan anak di situ. Itu dia, ya. Kendalanya memang juga untuk menjaga jarak itu kecil kemungkinannya, ya. Cuman kalau seperti ini kan bangunan yang sudah ada, bisa diatur. Itu dia, ya. Jadi mari kita dukung pengurus juga, ya. Mungkin pun kalau misalnya hari ini tidak semua bisa merasa mengikuti ibadah, mungkin hari ini mungkin ibu ada datang, ya, mungkin beri kesempatan yang lain untuk minggu depan, seperti itu, ya. Cuman memang dibatasin, ya. Artinya kalau misalnya pintu itu sudah ditutup, ya jangan nanti apa namanya nggak enak hati gitu sama pengurusnya. Kok ditutup kan, udah kalau ditutup artinya sudah nggak boleh lagi ada yang masuk. Nah itu dia, ya. Atau misalnya kuotanya sudah terpenuhi, ya langsung ditutup, ya. Pengurus seperti itu. Jadi kita coba belajar konsisten, ya, dan kita tetap belajar untuk patuh seperti itu, ya. Saya rasa mungkin itu. Kalau misalnya saya lihat kalau dari segi penilaian saya hari ini ibadahnya cukup kondusif, ya. Bapak Ibu juga bisa diajak kerjasama baik, walaupun masih saya lihat masih ada plus minus, ya. Tapi menurut saya hari ini baik. Ya mudah-mudahan besok saya sampaikan ke pimpinan bagaimana situasi ibadah kita hari ini. Kalau menurut saya sih oke. Dan kalau saya cari ibadah, saya rekomendasikan minggu-minggu berikutnya ibadah tetap dilaksanakan. Walaupun tadi Pak Petrus juga sudah antisipasi, ya. Ada pengurus yang ada pelayan ibadah yang minggu depan, seperti itu. Kalau saya pribadi saya rekomendasikan untuk dijalankan lagi untuk minggu depan dan minggu-minggu berikutnya. Hanya nanti saya sampaikan dulu laporannya ke pimpinan, ya, untuk bisa disetujui seperti itu. Jadi saya rasa mungkin itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke tempat kita masing-masing dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai bentuk respon kita terhadap firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pujian dari nomor 73.
Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Ibadah kami dari awal sampai selesainya, Allah sudah berkati dan sertai kami. Kami berindu dan kami percaya ibadah kami menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang ikut ibadah di rumah masing-masing Tuhan. Dalam ibadah online mereka juga Tuhan Kau berkati, lawat mereka dengan kasih anugerah Tuhan, dan berkati setiap pergumulan kami semua Tuhan. Berkati terus persekutuan kami, Box Sola Gracia Tuhan. Kami terus maju, kami terus bertumbuh, kami terus bersama bergandengan tangan dalam iman kami, dalam kebersamaan kami, dalam persekutuan kami yang indah bersama dengan Engkau Tuhan. Sekalipun Tuhan begitu banyak persoalan pergumulan, bahkan ketidakcocokan kami satu dengan yang lain Tuhan, tapi kami percaya dalam kasih dan anugerah-Mu Engkau persatukan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau berkati Tuhan setiap program dari persekutuan kami Tuhan. Kasih anugerah Tuhan menolong kami Tuhan, sehingga setiap hal yang akan kami lakukan kerjakan untuk pelayanan kami semuanya, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih khusus Tuhan kami berdoa Tuhan untuk proses penyelesaian tempat ibadah kami di 16 Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong hamba-hamba-Mu yang mengerjakannya Tuhan. Engkau tolong hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Engkau berkati, Engkau cukupkan segala keperluan, baik itu dana, baik itu material. Engkau juga Tuhan berkati, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percayakan juga Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, apapun itu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur dan kuasa Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Yang dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, Engkau juga tolong, Engkau tolong berkati hidup mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, juga Tuhan yang memberkati dan sehingga kami boleh memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan kami di mana kami berada Tuhan, PT Guntung Idaman Nusa Muslimasi Group ini Tuhan. Engkau juga berkati top manajemen dan seluruh karyawan yang ada. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Bahkan pemilik, bahkan segala pemasaran, segala produk yang dihasilkan dari perusahaan juga Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di dalam kami semua Tuhan, yang di dalam perusahaan Tuhan. Kami garam dan terang Tuhan, yang menyatakan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Engkau juga berkati. Khususnya Tuhan anak hamba-Mu Pak Rasali Tuhan, yang saat ini juga dalam demam Tuhan. Bahkan anak hamba-Mu Pak Joni Giawa Tuhan juga berkati, Kau tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bila Tuhan dengan bilur dan kuasa-Mu Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan, jika masa pertumbuhan, masa balita mereka Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan, penyertaan pembelaan Tuhan menyertai kehidupan. Berkati orang tua mereka Tuhan, dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan percayakan melalui perusahaan juga Tuhan tolong berkati. Rumah tangga mereka Tuhan, apapun kerinduan, apapun cita-cita mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Mbak Polisi Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibu yang saat ini kaki kirinya Tuhan, bagian lutut yang saat ini sedang sakit Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, dengan bilur dan kuasa Engkau pulihkan Tuhan. Ketika ini daripada si jahat Tuhan, kami bersatu hati, kami tengking, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus Tuhan. Ketika ini sakit penyakit Tuhan, bila dengan bilur dan kuasa-Mu, lewat makanan, minuman, dan obat yang dikonsumsi yang Tuhan berkati. Berkati anak-anak kami Tuhan, baik itu Intan maupun Lena Tuhan, dalam masa pendidikan mereka dan masa studi mereka. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, Engkau berkati mereka. Untuk Lena Tuhan, kami bersyukur Tuhan, bila Tuhan berkati, Tuhan sudah menyelesaikan studinya Tuhan. Rencana Tuhan pada akan sidang skripsi Tuhan, dan kalau sesuai dengan rencana Tuhan, pada bulan Oktober akan wisuda Tuhan juga berkati. Bila Tuhan sesuai kerinduan orang tua kami Tuhan akan hadir di wisuda anak kami ini Tuhan. Tuhan berkati bila orang tua kami itu Tuhan boleh Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan segala hal boleh terjadi sesuai dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi ketika situasi yang tidak mungkin terjadi juga Tuhan, saya percaya Tuhan ada di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa khusus Tuhan untuk keluarga hamba-Mu Pak Daniel Selaya Tuhan. Tuhan kami bersyukur Tuhan boleh tambahkan sukacita bagi keluarga ini Tuhan. Tuhan boleh tambahkan
anak terkasih, seorang anak laki-laki bagi keluarga ini Tuhan. Kau berkati bisa Tuhan untuk bapak dan ibu sebagai orang tua. Kau berkati, Kau tolong Tuhan. Kau berkati untuk pemberian ibu, bahkan untuk anak kami yang Tuhan percayakan bagi keluarga ini Tuhan. Juga Tuhan berkati seorang anak laki-laki sesuai dengan firman-Mu Tuhan, seperti anak panah yang siap dilumpuhkan. Bila Tuhan berkati kedua orang tua, baik itu Pak Dani maupun Ibu Tuhan, dalam mendidik, membina, mengarahkan, membimbing anak kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak yang lain Tuhan, yaitu Santi maupun Tian Tuhan, dalam masa pertemuan, dalam sukacita mereka Tuhan. Kasih anugerah Tuhan untuk berkati keluarga ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percayakan Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang boleh datang. Bila Tuhan berkati, Tuhan tolong. Dan sepanjang minggu dalam setiap aktivitas kami mau serahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Perjumpakan kami dalam ibadah sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan bekerja Tuhan. Tuhan, pimpinan perusahaan kami memberikan izin untuk kami mengadakan ibadah selanjutnya Tuhan. Dengan iman kami berkah, sehingga minggu depan kami boleh berjumpa kami, bersekutu kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini iman kami, ini doa kami. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pulanglah ke rumah kita masing-masing. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Arahkanlah hatimu, bukalah hatimu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Serta Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, amin, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dalam Yesus kita bersaudara. Supaya lebih jelas, ini nanti dari sini aja berangkat, dari depan ini 1 meter ya, baru keluar, habis baru keluar, biar lebih apa. Kita bersaudara, Yesus kita bersaudara dan selamanya. dalam Yesus Kita bersaudara dalam Yesus, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. rasa buah hitam. Dalam Yesus Rasa buah hitam, Yesus, rasa buah hitam, Yesus, rasa buah hitam. Lihat tuh,